Kejang-kejang lagi ya, Meh? Kenapa dia? Kamu makan apa sih, Mur? Oke teman-teman, kita lihat hasil rekaman CCTV sebelum saya terbangun di jam 2 pagi ya. Karena memang kebiasaan saya itu bangun tengah malam atau subuh untuk ngecek kondisi kucing-kucing kita di rumah. Nah jadi pada saat jam 12-an nih terlihat di CCTV Amur masih aktif nih. Biasa dia kalau malam hari karena hewan nokturnal dia cari keringat untuk cari suhu badan yang lumayan panas ya, karena di Lembang juga termasuk yang lumayan dingin dan cenderung ekstrim. Nah kira-kira di jam setengah 2 nih si Amur kepalanya udah mulai muter-muter. Nah ini awal mulanya si Amur kejang-kejang. Nah sampai seperti ini, tapi saya nggak lihat secara real time. Jadi ini hasil rekaman dari CCTV ya. Nah ini saya kondisinya masih tidur, belum bangun. Nah ini juga kita heran kenapa Amur bisa kejang-kejang seperti ini. Karena dari tadi pagi bahkan ada dokter yang datang untuk vaksin kucing-kucing British kita juga. Mereka juga menyaksikan bahwa kondisi karakal kita juga semua baik-baik saja. Nah ini sekitar jam 2-an nih saya mulai masuk ya. Nanti coba saya rewind lagi karena kita pengen lihat. Nah ini posisi si Amur ketika saya bangun tidur di jam 2 subuh. Heran lihat si Amur tidur di sudut sebelah kanan dan posisinya menghadap ke arah belakang. Nggak biasanya si Amur subuh-subuh tidur dalam kondisi seperti itu ya dan tidak bergerak. Nah di situ saya udah mulai timbul curiga. Nah, tapi saya tetap masih ada di dalam rumah, saya pantau pergerakannya. Loh kenapa ini si Amur kok nggak gerak-gerak? Nah tiba-tiba ini kita cepetin si Amur gerak-gerak dan kejang-kejang. Nah di sini baru saya tahu bahwa ada kejanggalan ya. Saya langsung bergegas lari ke area kandang untuk mengecek kondisi si Amur. Nah ini kondisi saya udah masuk ya, kita rewind dulu. Kita rewind lagi. Nah ini si Lovie aja sampai heran ya lihat si Amur nih. Karena kebetulan kalau si Gwen ada di kandang si Vidi ya, karena memang kita lagi program hibrid. Jadi yang satu kandang sama si Amur itu si Lovie. Nah ini saya udah masuk, saya langsung telepon dokter, terus kasih tahu kabar ke istri kalau si Amur kondisinya kejang-kejang. Nah dari sini saya bawa si Amur ke dalam. Jadi supaya bisa saya observasi. Tapi sebelumnya saya cek dulu kondisi di sekitar, apakah ada serangga, ada ular yang menyebabkan si Amur ini kejang-kejang. Takutnya dia digigit
Nah ini saya angkut ke dalam ya. Oke, saya replay. Nah jadi saya mikirnya ini kalau nggak digigit sama serangga seperti laba-laba atau sama ular misalkan gitu ya, atau dia makan sesuatu misalkan jamur beracun. Tapi kiper saya tiap hari bersih-bersih sih selalu dia kalau ada tumbuhan yang aneh nih hidup di area rumput ya selalu dibersihin. Jumpa lagi bersama kita jam 9 teman-teman. Jumpa dalam kondisi prihatin melihat kondisi si Amur. Jadi atas dasar kejadian ini kita sampai pending untuk posting di channel YouTube kita ya. Udah hampir 2 minggu. Nah pada momen ini saya barusan habis cek suhunya si Amur. Suhunya tinggi sampai 40 lebih ya. Kemudian saya juga cek handphone untuk tahu kondisi si dokter karena sebelumnya kita telepon dan dia sudah dalam perjalanan menuju ke tempat kita. Nah, si dokter kirim posisi dia lagi di perjalanan ya. Jadi kita juga sampai saat di momen ini kita masih si Amur ini satu-satunya jantan karakal kita nih. Jadi kalau sampai kehilangan dia ya pasti berat ya. Kasihan sama si Lofi dan si Gwen. Kuat ya. Kayaknya suhunya udah mulai agak turun nih. Coba kita cek dulu suhunya. Nah, ini saya cek lagi suhunya karena sambil nunggu dokter sedang di perjalanan. Saya pegang badannya si Amur sih terlihat suhunya sudah mulai turun ya. Nah jadi kita juga masih heran apa yang terjadi atau masih belum tahu lah ya apa yang terjadi dengan si Amur ini, karena tiba-tiba aja dia kejang-kejang padahal di jam-jam sebelumnya kondisinya sehat-sehat aja. Nah, suhunya udah mulai turun di 38,8 ya. Jadi memang ini batas atas suhu normal. Jadi memang masih anget lah badannya. Kita sedih ya karena si Amur ini maskot kita, maskotnya si jam 9 ya untuk kucing karakal. Dan kita sedih juga mikirin si Lofi sama si Gwen. Nah, tapi saya coba tetap kuat, tetap berpikir rasional. Karena konsekuensi dari kita memelihara kucing ya seperti ini ya. Jadi kita sebagai breeder atau sebagai cattery kalau tidak melalui proses seperti ini ya belum bisa disebut breeder atau cattery ya. Nah jadi inilah lika-liku sebagai seorang breeder. Jadi proses ini memang pasti kita alami. Kalau istri saya udah di dalam rumah aja ya, udah nggak tega lihat si Amur nih. Jadi sampai momen ini Amur masih lemes banget dan tidak ada gejala kejang-kejang lagi ya. Nah, jadi terlihat dari raut mukanya dia sampai nangis nih, sampai meneteskan air mata, dan air mata yang diteteskannya itu lumayan apa ya? Biasanya kalau netes air mata nempel doang di sini nih. Tapi dia sampai jatuh ke lantai. Nah mungkin dia saking nahan rasa sakit ya. Nah saya lihat keluar mobil dokter udah datang. Suntik dulu vitamin juga, nambahin suntik vitamin ya Mur ya, biar kamu strong. Jadi di sini si Amur dikasih 3 suntikan. Jadi ada suntikan vitamin, anti panas ya atau penurun panas, dan anti racun ya. Karena setelah ngobrol-ngobrol sama si dokter tadi di luar, lihat kondisi si Amur seperti ini ya takutnya itu
that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you should have loved me better. Should have loved me better. 'Cause we might still be together before we split up. Always believed we would never. Till the afternoon, till the afternoon. That was when the moon started to become blue. Oh, so I surrendered, 'cause I couldn't see things getting better. Jadi ini kondisi dokter udah beres suntik dan bergegas untuk pulang ya, karena ini kurang lebih mungkin jam 3 jam 4 subuh ya. Oke, siap. Sama-sama. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan nggak ada apa-apa, tapi tadi saya masuk lagi ke dalam untuk pantau si Amur karena kondisinya sudah mulai baik, sudah mulai tenang. Keracunan. Saya masih terus pantau di CCTV. Takutnya kejang-kejangnya juga datang lagi ya. Jadi bukan gara-gara dia asalnya demam, sakit, ya panas tinggi, step gitu, bukan ya kayaknya. Bukan ya, karena dia tadi baik-baik aja dok. Dokter juga lihat sendiri kan tadi pas lagi vaksin. Oke siap dok. Ya makasih dok ya. Yuk sami-sami. Oke dokternya pulang. Saya pantau terus di CCTV ya. Kepala benjol lagi. Kejedot tuh di tembok itu tadi pas turun terlalu semangat. Kejedot benjol. Gas. Kepala pipi benjol nih. Kejedot nu eta tangga eta. Tuh. Langsung ngaburinya poek. Dia tara-tara. Sekarang nafasnya udah enakan tidak? Saya. Mana? Udah disuntik 3 macam nih. Jadi yang penawar racun, terus penurun panas, sama vitamin B kompleks. Iklan dulu Gaas. Dari 2016 kita mulai memberikan makanan jam 9 raw food ini tanpa keraguan karena udah terbukti membuat mereka menjadi lebih sehat. Juga sangat cocok untuk induk yang sedang hamil dan menyusui, untuk booster naikin berat badan ketika akan menghadapi show, dan membantu penyembuhan kucing sakit atau sedang sekarat. Ada 6 varian yaitu sapi, tuna, puyuh, kelinci, bebek, dan mix. Mengandung susu, telur, lisin, dan multivitamin buat imun supaya tidak mudah terserang penyakit, juga vitamin bulu dan kulit. Jadi gas-gas di rumah tidak lagi repot memberikan vitamin secara terpisah. Dan hebatnya lagi kitten umur mau 2 bulan pertama kali dikasih jam 9 raw food, mereka mikir sebentar aja langsung sikat deh. Yuk di order Gaas. Kejang lagi, si Amor kejang lagi. Mana? Saya lihat di CCTV barusan. Kejang lagi. Kuat Mur, kejang lagi.
kuat Mor. Manja. Sudah mau sampai. Ini sejarah penyakit. Ini nggak ada riwayat sakit ya? Tadi FIV udah jelas bukan, hatinya juga kalau saya lihat di sini sih hatinya bagus. Oke teman-teman, lanjut di next video ya, di part 2. Jadi pada intinya si Amur ini kita bawa ke rumah sakit hewan yang ada di daerah Lembang. Kemudian lanjut lagi kita datangi vet yang ada di daerah Sertasari. Nah dari kedua tempat ini kita lakukan cek darah, dan dari hasil cek darah kondisi si Amur ini normal gitu. Jadi ada kenaikan atau penurunan sel-sel darah, hatinya masih baik, terus nggak kena virus FIP juga. Jadi pada intinya kondisi si Amur dari hasil cek darah adalah normal. Tapi setelah dibawa ke rumah dan kita observasi, ternyata si Amur balik lagi kejang-kejang dan mencret. Nah mencretnya ini yang jadi masalah karena baunya amis banget. Nah pengalaman kita kalau kucing mencretnya bau amis banget dan kejang-kejang, dia terkena virus panleukopenia atau yang biasa disebut virus panle ya. Nah jadi pengalaman kita yang akhirnya kita menyimpulkan kalau dia kena virus panle. Nah di next video nanti teman-teman kita sama-sama belajar gimana caranya menghadapi atau nge-treat supaya kucing kita tetap bisa survive dari si virus ganas ini. Oke?